para alim, para asatid ingkang tansah kita taati, para pimpinan cabang Laweyan, para pimpinan PRM secabang Laweyan, termasuk PCA ya. Okay. Pimpinan PCA, PRA secabang Laweyan, Aisyah, NA wonten, NA, PCPM, lan para rawuh sedayanipun. Alhamdulillah wa syukurillah kula panjenengan sedaya tansah bersyukur mateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dinten menika tanggal pinten? 2 napa 1? Nah, niki sakniki harus tanya versi nopo. Ya. Kalau versi KHGT ini baru tanggal 1. Karena KHGT itu mulainya jam 00. Kalau versi niki PBNU nembe niki. Ya. PBNU mulai besok, malam ini dan besok. Karena kayaknya di Indonesia ketinggiannya baru sekitar 2, mungkin nggak sampai 3. Tapi KHGT di Afrika sudah ada yang ketinggiannya 8. Nek KHGT niku digunakan matlaknya matlak global, matlak dunia. Kalau besok semua umat Islam sedunia sepakat, pun buat wonten perbedaan kalender Islam. Ning kapan niku? Nah, tunggu saja. Awak dhewe tesih urip napa? Mboten. Yang penting semua ijtihad itu pada awalnya belum tentu ada yang mengikuti, tapi kalau maslahat, sesuatu yang maslahat pasti akan berlangsung, akan diikuti. Sebagaimana Persyarikatan Muhammadiyah dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan pendidikan cara londo, gitu. Cara sekolah niku di kuyo-kuyo, melu-melu londo. Nah, dianggap tasabuh dengan orang kafir. Tapi sekarang semua sekolah Islam yang model londo. Ya, jadi itu satu ijtihad. Bapak Ibu, malam hari ini kalau kula sowan dateng ngarsa panjenengan sedaya ini karena tugas. Kula menika tugas safari dakwah. Ingkang nugasi kula menika Ustaz Joko Sarjono. Nah, nika bendahara. Nah, bendahara Majelis Tabligh dan Dakwah Komunitas PDM Kota Surakarta. Nah, niku nek mengke Ustaz Sarjono cedak kula ayem. Nah, mengke sing nyawani kula nggih piyambakipun. Ya, bendahara masalah nggih. Ya, wonten Laweyan menika gudangnya Ustaz. Kula nika nonton daftar Kop Mubalik saking Laweyan termasuk kathah. Ada yang paling hebat niku Ustaz Anis niku. Sudah Anis, Prabowo juga. Nah, doktor, Pak Doktor. Yeah. Jadi beliau 2 nama jadi 1. Ya. Dan ada syekhnya atau mriki. Nah, di
PCM lain tidak ada syekhnya. Nah, teng mriki Syekh Aji. Nah, nah, teng liyane boten wonten. Nah, teng wonten Ustaz Syekh Aji. Nek diwalik dadi Ustaz Aji Syekh. Nah, niku wong diwalik niku. Bapak Ibu jamaah, terkait dengan tahun Islam, ya, kita menikah tahun Islam 1448 Hijriyah. Wonten Al-Qur'an dipun ngendikaken surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ingkang intinipun bilih jumlah bulan menurut Allah dalam ketetapan Allah itu ada 12 bulan. Hal ini sudah ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Karena Allah menciptakan langit dan semua planet-planet yang beredar di jagat raya menika itu diciptakan semuanya beredar pada orbitnya. Dan dari peredaran benda-benda langit itulah manusia memanfaatkan sebagai sistem kalender. Maka kalau ngikuti sistem falakiyah istilahipun, sistem kalender perhitungan astronomi, benda-benda langit yang beredar, khususnya matahari dan bulan, niku mesti jumlah bulannya ada 12. Kalender Masehi menika kalender Gregorian, namanya sebetulnya Gregorian. Awalnya dulu kalender Julian, aslinya itu sebelum Masehi sudah ada. Cuma kemudian di era modern digunakan kalender Masehi itu dijadikan awal tahunnya adalah kelahiran Nabi Isa. Maka disebut kalender Masehi. Cuma pemberlakuan kalender Masehi dengan awal tahun kelahiran Nabi Isa menika sesudah 500 sekian tahun. Wis adoh. Kalau kalender Islam awal tahun digunakan peristiwa hijrahnya Nabi. Itu juga sama, wis kelewat tetapi baru 17 tahun. Zaman Umar bin Khattab. Jadi selama kalender menika menggunakan sistem perhitungan astronomi atau falakiyah niku cocok dengan ngetikanipun Al-Qur'an, mesti bulannya ada 12. Tetapi kalau yang non astronomi, nah itu belum tentu 12. Ada kalender suku Maya. Itu bulannya jumlahnya 18 bulan. Ning satu bulan bukan 30 hari, hanya 20 hari. Enten kalender Bali. Kalender Bali apa? Pawukon apa istilah ini? Itu hanya siklusnya satu wuku 7 hari, satu wuku. Nanti sampai 30 wuku, baniku Bali neh. Ya, itu tidak menggunakan bulan. Nah, kalau diistilahkan wuku niku bulan berarti 30 bulan ini buatan bulan. Nah, itu
Jadi kalender yang dimaksud 12 bulan ini kalau menggunakan memanfaatkan ciptaan Allah yaitu falak, orbit atau perputaran peredaran benda langit. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap pergantian tahun baru, terutama tahun baru Islam, biasanya yang menjadi perhatian umat atau perbincangan atau diskusi atau kajian menika ada 4 biasanya. Setunggal, apa hukum merayakan atau memperingati tahun baru Islam? Napa kira-kira? Bingung? Nggih, mungkin kita bahas. Yang kedua, biasanya setiap pergantian tahun ada seruan muhasabah, introspeksi, evaluasi diri. Biasanya pun ayatnya pun hafal, surah Al-Hasr ayat 18. Yang ketiga, biasanya yang dikaji adalah hikmah pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, biasanya tentang mitos bulan Syuro. Karena Muharram dalam kalender Jawa niku Syuro. Muharram, Safar. Bar Safar napa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, lajeng Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku nek kalender Islam. Nek kalender Jawa Syura, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Madil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Luah, Poso, Syawal. Selone mboten? Syawal nggih to? Syawal nggih. Terus Dul Kaidah. Lajeng besar. Enten selone ini bulan apa selone niku? Besar. Oh, besar niku selo. Nggih. Mula rada cocok besar bakdo besar, nggih to? Ya. Jadi besar niku memang wong Jawa niku sebab Id al-Akbar, hari raya besar niku adalah bulan Dzulhijjah. Ya, mergo napa? Ada ibadah haji. Ibadah yang sangat besar. Lajeng umat Islam meragat lembu. Nggih, mendo, kebu, unta. Ning nek Idul Fitri niku riyaya cilik. Mergane napa? Panjenengan mung beleh pitik. Nah, mula riyaya cilik. Lah ning tradisi Indonesia bajunya baru. Tradisi Indonesia ada mudik. Nek di Arab Saudi nggak ada mudik. Tidak ada tradisi mudik pada hari raya Idul Fitri. Enak piknik. Ya, nek jenengan nggih mudik, nggih healing, nggih piknik, nggih silaturahim, nggih pokoke ya. Pokoke sembarang kalir enek, keri-keri kerokan kabeh. Nah. Nggih Bapak Ibu nggih. Jadi 4 hal. Yang pertama, ya, tentang hukum memperingati tahun baru Islam. Niku ada 2 kelompok umat Islam, atau ada 2 pandangan ulama. Yang pertama bid'ah. Oh, ini bid'ah.
Sebab apa? Di dalam Islam menurut pandangan ulama ini yang ulama-ulama salaf ya, yang menisbahkan sebagai ulama salafi ya, salafi. Dalam Islam hari raya itu hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Liane niku ora enek. Peringatan Isra Mi'raj enek, peringatan Maulid Nabi enggak ada, peringatan apa meleh? Ya. Muharram tidak ada. Ya. Menika satu pandangan. Ya. Yang kedua, nah ini saya sampaikan pandangan ulama Muhammadiyah. Para ulama Muhammadiyah, jika peringatan hari atau tahun baru hijrah dianggap sebagai syariat, niku bid'ah. Ya. Niki memperingati niki dianggap syariat. Wong Islami syariate kudu mengeti tahun baru hijriah. Kok acarane ngene. Nah, itu bid'ah. Tapi kalau tidak dianggap syariat, tapi hanya sebagai budaya, seperti memperingati kelahiran lembaga, gitu. Ini masjid berdiri tahun berapa, kemudian diperingati. PCM tahun berapa, Pak Haji? 66. Oh, berarti Tesih tua Solo Utara. Nah, Solo Utara itu tanggal 20 Mei 1962. Kula saniki apal. Mergo nembe gawe surat. Dokumennya dereng wonten ning tanggale pun kecekel. Ya, ditelusuri ada tulisan-tulisan sesepuh niku, ya. Lah sebagian niku nggih, sebagian nggih kula niku satu PRM dari 8 PRM yang ada SK-nya Sumbernayu. Yang lain tidak ada. Pokoknya nek iso ditelusuri seakurat mungkin, nek ora iso ya pakai kira-kira. Insya Allah boten bid'ah. Mungkin nek somben muncul dokumennya ternyata keliru, ya besok diperbarui. Nah, diminta untuk memperbarui. Jadi menika ya Bapak Ibu ya. Kalau peringatan itu dianggap syariat, ini sunnah ini, nah dianggap sunnah, ini sunnah atau apa? Syariat kan itu. Kalau syariat itu sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah. Ya. Kalau ini hanya ngemutaken ngelengke PHBI. Ya. Dan isinya bukan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan maupun dengan ya, ibadah Islam, ajaran Islam, maka itu mubah saja. Ya, jadi dalam pandangan ulama Muhammadiyah, makanya Muhammad juga mengenal istilah milad persyarikatan. Pun kepinten nggih 119 nggih. Nah, lali nembe mawon bulan apa to? Bulan Mei nggih. Ya. 119 nih kan. Kalau nggak salah. Tahun nika. Ya. Kemudian yang kedua tentang seruan muhasabah. Setiap pergantian tahun sering diseru untuk muhasabah. Pertanyaannya, apakah muhasabah niku nunggu pergantian tahun? Apakah muhasabah menika adalah kegiatan tahunan? Jawabannya boten. Muhasabah adalah aktivitas yang sangat mulia yang harus kita lakukan setiap saat. Kau berpendak dino nggih pendak
dina. Kelingane seminggu nggih? Seminggu. Kelingane setahun? Lah wedine kelingane pas pengajian tahun baru. Lah tidak masalah nek kelingane niku. Ya. Karena Umar bin Khattab ngendikaken hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Orang itu harus ngitung-ngitung. Ya. Kita itu manusia itu harus memperkirakan, ngitung-ngitung kepantasan kita, kira-kira awak dhewe niku patut mboten nek nyuwun donga niku ya Allah. Ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar niku kira-kira paitane pun cekap napa dereng niku. Ya. Kita harus menghitung-hitung. Cara manajemen modern ada istilahnya self assessment. Ya, gitu. Sing ngasta teng pawiyatan niku enek akreditasi niku. Kan ngisi sik to? Oh, gurunya sudah melek IT. Iki nilainya paling tinggi napa A apa D niki? A. Oh. Kok sing ora iso didelikke. Nah, itu namanya self assessment dulu. Ya. Setelah itu nanti ada istilahnya visitasi. Ya. Lah kita bukan dalam rangka mengko visitasi dinilai mboten. Kita dalam rangka memastikan jangan sampai kadon gitu. Modal kita untuk sowan Gusti Allah jangan sampai niko kadoan. Syukur-syukur turah. Cuma di dalam kita beragama tidak ada istilah turah-turah itu enggak ada. Okay? Tidak ada istilah underestimate. Kita tuh menjadi orang yang pesimis nggih mboten entuk, gitu. Orang pesimis itu apa? Biasanya orang pesimis niku alah paling-paling aku yang mlebu neraka. Wonten mboten sing ngoten? Enten mboten? Nek kula dereng nate krungu nek ngoten. Sing kula krungu biasanya enten piyayi dijak kumpul ke pengajian niku aku apa patut? Nah, sering niku. Nah, aku apa patut kumpulane ustad-ustad syekh-syekh gitu. Ya, Syekh Etan, Syekh Kidul. Ya. Anggerang pun geseh ini. Ya, aku ora patut ya. Ya, kadang-kadang Ramadan, ketika Ramadan Allah menyeru ya, faya bagiyal khairi aqbil. Ya. Ayo orang-orang yang pengen kebaikan, ayo ke masjid. Kadang ada jane pengen yang masjid. Ning aku urung patut, nggak boleh. Urung siap jarene, gitu. Ibu-ibu wonten ingkang dereng jilbatan. Kadang-kadang ada orang, aku pengen jilbaban yang urung siap. Kapan siapa gitu? Ya. Nabi Ibrahim mengajarkan, mencontohkan ketaatan kepada Allah menika tidak menunggu siap, betul. Ketika diperintahkan sembelih anakmu nggih, sembelih. Sami'na wa ata'na. Ya, kayak jamaah masjid itu loh. Sami'na wa ata'na langsung rapat tinggal ampun jamaah mriko. Ya. Sufakum fa inna tasfiyat min tamami shalah. Sami'na wa ata'na ning sope cek. Pating pentawit. Antara ucapan dan perbuatan beda. Nah, nek mriki mboten nggih. Insyaallah lurus. Ya, ini Masjid Wakaf Muhammadiyah. Nah, apalagi Masjid Wakaf Muhammadiyah. Ada 4 masjid wakaf. Nah, kalau teng mriki enteng hanya 4. Sing abot niki ustad-ustad lawian. Jenengan harus membalas besok safari dakwah di Solo Utara. Ada 43 masjid, Ustadz Joko. Nah, di Solo Utara ada 43 masjid wakaf Muhammadiyah. Nah, oke, kudu gantian itu. Ini silaturahim. Ya. Oke. Kemudian ingkang salajengipun, ya.
Wonten surah Al-Hasr dipengendikaken ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini inti muhasabahnya kan adalah wal tandur, hendaklah melihat, memperhatikan, mengevaluasi nafsun, setiap jiwa, setiap person, setiap orang, ma qaddamat, apa yang telah diperbuat amal-amalnya lighad, untuk hari esok. Nah, pertanyaannya hari esok niku kapan? Sesuk niki Selasa, Rebo niku nggih sesuk. Nggih ta? Kamis nggih sesuk. Bahkan tahun depan nggih sesuk, sok ben. Ya. Jadi bahasa itu ada makna leksikal, makna kamus, ada makna secara budaya. Niku bisa beda. Ya. Kata besok baik dalam bahasa kita, bahasa Arab itu bisa, besok itu bisa ke depan. Ya. Jauh ya. Seperti orang Jawa niku kita banyak menggunakan kata-kata yang sudah keluar dari makna leksikalnya, makna kamusnya, gitu. Kita lari langkah 1000. Wah, niku. Langkah apa ya 1000 tenanan. Nah. Wah, iki bocah kok belinge rolas pol. Nah, niku. Apa ya rolas? Pusing 7 keliling. Nah, niku belum tentu sama. Ya. Orang Arab kata naam niku maknanya beda-beda kan. Ya. Naam niku ya bisa berarti iya, bisa berarti napa? Naam. Ya, naam niku apa? Ya. Bisa berarti tidak. Kalau pertanyaannya ya, alaisa ya. Alaisa Ustadz Joko Jamil ya. Niku bukankah Ustadz Joko meniku ganteng? Jawabannya naam napa boten? Napa la? Ya. Alaisa. Ya. Jawabannya bukan naam. Naam itu maksudnya boten malah. Boten la juga boten. Yang betul bala. Hamilo alaisallahu bi ahkamil hakimin, biasanya dijawab bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Bala niku artosipun nggih. Ning nek naam niku mboten. Nah, sing nganyel kemle bahasa Jakarta. Ya. Kamu tahu anak saya? Tahu gitu. Nah, kata tahu niku bisa artinya tidak tahu. Lah nih. Oh enggak? Tahu. Tahu tuh. Jadi itu ya. Ya kalau saya dulu punya saudara di Jakarta, ya kemudian Duk, ini oseng-oseng ya, ini jangan, nah ini tempe, ini terus kuahnya nggak dimakan itu. Setelah dia, loh, oh nggak pakai ini, katanya nggak boleh ini. Loh, nggak boleh kan? Lo kan tadi jangan, lagi Jawa nih jangan iya kuah. Ini jangan ya. Ya. Wong Jawa wali aneh itu ya. Ke Jakarta cari nasi pecel. Wah, tinggal nasi doang tuh. Ya enggak apa-apa nasi doang gitu. Setelah dikasih nasi enggak dimakan-makan. Ya. Oh, enggak dimakan. Lah kok nasi saja? Lo tadi bilang nasi doang. Iya, doangnya mana ini? Dikira doang niku. Nah, endok nopo-nopo. Ya, jadi ini bahasa. Ya. Jadi God di sini lihat wonten Al-Qur'an niku bisa waktu besok, bisa masa depan kita dunia, tetapi nah, bisa juga masa depan jauh di akhirat. Kira-kira yang dipersiapkan masa depan dunia nopo akhirat? Nggih kabeh-kabeh gitu. Kabeh-kabeh. Cuma ya, kalau harus memilih mana yang diprioritaskan,
yang harus kita perhatikan adalah masa depan akhirat. Mila Kanjeng Nabi ngendikaken al-kayyisu, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Jadi bukan profesor, bukan kiai, bukan doktor. Sakniki nun sewu, ya. Profesor kasus pelecehan banyak, gitu. Kiai pelecehan banyak, gitu. Guru banyak, dosen banyak, ustadz ya, banyak. Ya. Jadi kenapa? Ya karena belum tentu kalau ustadz, kalau kiai, kalau itu merupakan apa? Kayyis. Nah, al-kayyis, orang yang smart. Yang smart menurut Kanjeng Nabi adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Ya kayak Nabi Yusuf itu loh. Kata ibu, ini kata ibu, ya. Sop, kata ibu dulu yang sampai terseponang, sampai jarinya diiris itu. Setelah tahu Yusuf itu gandengnya kayak ngono, mak niku mama komplek sing ngrasani Zulaiha niku terus kondot Yusuf, sop. Nek aku loh sob, nek aku, ki manut apa nak? Ya, itu, kowe bagus, juraganmu ayu, juragamu duwe galanya. Nek kowe orang manut mesti celaka. Nek menurut aku, nek kowe pinter lah, nek kowe pinter, kowe manut wae. Itu pikirannya mak, gitu. Tetapi Yusuf buatan Nabi Yusuf, ya. Wa ma ubarri'u nafsi. Nabi Yusuf tidak mengumbar nafsunya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu itu pasti nyeret, memerintahkan kepada keburukan. Meskipun Nabi Yusuf tahu yang dihadapi ini siapa, ya. Zulaiha, pinter ngendikan, menguasai suaminya, gitu. Lawang itu kan kasusnya sudah ditutup sebetulnya, konangan jane. Tapi karena suaminya sudah tutup, sudah. Ya. Itu kan kisahnya gitu. Sudah tutup. Anggap tidak terjadi apa-apa. Di komplek malah rame. Di dalam rumah tangga ini udah ditutup, kerekep, tapi di luar malah kasak kusuk malah rame. Nah, dan Zulaiha pokoknya nek ora iso ra entuk atine Yusuf remuk kabeh. Makanya tujuannya kalau enggak manut dipenjara dan kelakon. Nah, itu Nabi Yusuf kalau ngikuti pinter carane mak nggih remuk. Ya. Tapi Nabi Yusuf smart. Nabi Yusuf orang yang bertakwa, mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang beramal untuk persiapan hidup sesudah mati. Kalau ada ini anggota Muhammadiyah kok pikirannya pengen duwe mantu sing sugih tetapi tidak memperhatikan agama, niku wis keblinger. Sebab Kanjeng Nabi ketika akan fatfar bidzatiddin. Nek golek mantu menika carilah yang agamanya kuat. Nek saged li arba'in, ya. Li jamaliha, bagus ayu, gitu. Jenengan nek gadah mantu bagus ayu seneng mboten? Seneng, gitu. Mantune sapa ngoten gitu. Nah, bagus ayu nganyelke seneng mboten? Usik. Bagus li jamaliha limaliha nek iso sugih, gitu. Nah, nek saged meneh li hasabi ali nasabiha, ya, keturunan
darah biru. Ya. Bangsawan, buatan bangsane tangyawan, buatan. Ya. Atau lihasabiha, punya karir, gitu. Jadi zaman modern hasab diartikan karir, terhormat yang bersangkutan. Kalau itu terpenuhi, tidak masalah. Tetapi tetap walidinia, agamanya ada. Ini nek buatan ya agamanya harus tetap. Yang lain bisa alternatif. Ya sering dinilai sing lian itu 0, yang agama 1. 1 tambah 0 jadi 10, gitu. Tambahnya 0 jadi 1 tambah 0 nih 1000, gitu. Ning nek sijine ilang, nah 0 jajar telu, mboten kanggo. Jadi liwat akhirat itu penting karena dunia itu fana, dunia sementara, akhirat selamanya. Nek dipun konversi, dihitung kehidupan dunia menika 60 tahun, 70 tahun, sampai 100 tahun, kira-kira hanya karo tengah jam dari kehidupan akhirat yang sajek jumlah. Nah, mung karo tengah jam. Mula wong Jawa riyen mampir ngombe ning zaman dulu nggih, mampir ngombene orang melancong, ngelak, nyuwun toyo pun pamitan. Nek saniki mampir ngombe neng kafe dangan, neng he. Ya. Kalau Nabi Nuh ya, menggambarkan hidup itu seperti masuk suatu rumah, masuk dari pintu satu, langsung keluar dari pintu lain. Padahal Nabi Nuh yuswani pinten? 1000 tahun. Jadi Nabi Nuh yuswani 1000 tahun. Yang kedua muhasab. Jadi muhasabah untuk akhirat kita, gitu. Dunia boleh, tapi jangan lupa untuk akhirat. Yang ketiga ya, tentang hijrah. Atau jamin niki. Betul, nggih. Kula sing rekoso nggih. 9/4? Nggih. 9/4 nggih. Ya. Kula niki wau nggih bar maghrib nggih ngisi. Dereng maem mau asar badminton sih. Nggih, bareng asar badminton. Nah, terus dereng maem ngisi. Ya. Terus ajeng mriki mampir nyoto sih, alhamdulillah pun nyoto. Tur nyoto ajeng bayar ora entuk bayar. Tiba wonten sing bayari, sinten mboten ngerti kula. Tadi sudah dibayari. Loh, sapa nih? Ya. Kayak Ustaz Joko nih. Ya. Nggih, nika yang berikutnya tentang hijrah. Ya. Wow, kalau matur, kalender Islam itu ditetapkan sejak zaman Umar bin Khattab. Pertanyaannya, zaman Nabi pun nonton kalender betul? Sampun, Pak. Okay. Sejak zaman Nabi dan sebelum Nabi sudah mengenal nama-nama bulan ini pun dikenal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, seterusnya sampai Dzulhijjah itu sudah ada sejak zaman Murrah bin Kilab. Nenek moyangnya Kanjeng Nabi. Itu sudah dikenal di Arab pra-Islam atau zaman jahiliyah. Nabi betul ngowai. Okay. Jadi nama-nama bulan itu tidak diwai oleh Kanjeng Nabi. Tetapi ketika itu belum mengenal penomoran tahun. Tahun keberapa? Tahun ke-1, kedua, ketiga dari yang kenal. Pokoknya bulannya siklus 12 bulan bali meneh. Bali meneh. Ya, itu dulu seperti itu. Maka Nabi lahir sudah ditengeri tanggalnya. Sudah ada tanggal 12.
bulannya juga enten 12 Rabiul Awal. Ning tahun piro? Nah, kalau tanggalnya tahun piro kok jawabannya tahun gajah. Ya, tahun gajah. Karena belum ada penomoran. Diambil dari peristiwa tentara bergajah yang menyerang Ka'bah. Jadi Nabi tidak menggunakan penomoran tahun, masih ngikuti zaman jahiliyah. Loh nek ngikuti zaman jahiliyah berarti piye toh? Lah, sesuatu meskipun jahiliyah kalau di dalam Islam dipakai oleh Kanjeng Nabi itu menjadi syariat. Jadi kalender Islam bulan-bulan itu sekarang tidak lagi itu bulan jahiliyah tapi juga bulan Islam. Sama seperti mahar niku tradisi jahiliyah, ya. Jadi orang menikahi perempuan bayar mahar itu adalah tradisi jahiliyah. Ketika Islam datang itu diteruskan. Tapi banyak pernikahan-pernikahan lain jahiliyah niku sing dihapus. Ada nikah namanya nikah tukar menukar. Kowe rabia adikku, nggih. Aku rabeno karo adikmu ada. Ada pernikahan warisan. Ada niku, ya. Somben aku nek mati bojoku pen. Nah, lho penak pripun? Dereng karuan gitu. Lah. Lho piyayine cek seger apa pun entuk. Sewu lho gitu. Lah. Lah wong bapak mawa tua kula niku ya nembung kula. Mbok aku dirabekno. Sik Mbah, jangan niatin apa Mbah ajeng rabi niku. Lah engko nek aku masuk angin lah enek sing ngeroki. Sik Mbah. Lah bojoku apa ora tau ngeroki. Lah jenengan sing ajeng dirabi sinten? Nek iso kae, Nek cek enom kula setuju Mbah. Niku saged ngopeni. Ha nek padha sepuhe. Lah engko nek sing kerokan wong loro pripun? Akhirnya boten sida. Iya wis ora sida. Lah, niate apa? Napa pengin? Ya pengin. Ya, lah nek jenengan penggalih mawon. Lah mengke karepe ben ngopeni malah open-open. Nah, niku. Lah nek kaya anu rencang kula anu pinter niku. Biaya Lampung dijak teng Lampung buatan kerso terus ditari Mbah nek ngono rabi ya heeh rondo apa perawan ya nek iso perawan niku pinter niku terus anake lah wong desa ora apa-apa watoske Gunung Kidul entuk perawan lah wong sugih masalahnya lah niku juragan sawit tok lah niku ya benten niku ya kembali nggih. Nah ketika Umar bin Khattab niku mulai ditetapkan Umar bin Khattab menetapkan kalender hijrah bulannya sama karena sudah ya ditetapkan sudah dipakai zaman Nabi tetapi tahunnya kapan memulainya maka ditetapkan mulainya tahun baru Islam itu adalah peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi. Jadi mundur 17 tahun. Meskipun hijrahnya Nabi bukan pas bulan Muharram bukan. Niku akhir Safar. Ya. Sampai di Madinah itu awal Rabiul Awal. Tetapi tahunnya yang dipakai, ya. Tahun hijrahnya Nabi dijadikan tahun pertama kalender Islam. Mengapa hijrah? Nah, karena hijrah menika punya peran penting di dalam kemajuan dakwah Islam. Saderengipun hijrah, dakwah Kanjeng Nabi nika mengalami jalan buntu, banyak tekanan, dikuyo-kuyo, nggih. Kemudian setelah hijrah berubah.
Islam berkembang pesat, bahkan Nabi menaklukkan Mekah. Setelah itu Islam sampai ke berbagai wilayah Persia, di wilayah Mesir, Romawi dan lain sebagainya, sampai di Eropa. Masa Khulafaur Rasyidin. Ini maka hijrah. Lah hijrah nih Rom, yang penting bagi kita nomor satu, spirit hijrah nih kok harus kita pegang terus. Napa spirit hijrah? Spirit berubah. Niki nun sewu. Jadi pengurus PRM, PCM kalau nggak punya spirit hijrah, biasanya pun senengane alah wis ngene penak kok. Ya, gitu Bang nggih. Ya. Tidak pernah ada sabar. Bapak-bapak pengurus PRM, monggo sami download satumu. Apa kuwi satumu kuwi? Wah, nengok. Wong tua kan satumu. Nah, ini enggak mau berubah. Gitu. Kita tuh ya umur boleh tua, Bapak Ibu nggih. Ya. Manusia itu umur itu ada istilah umur kronologis. Kalau itu nggak bisa dihapusi. Jenengan sing sampun 71 ora iso, aku lagi 17 punjur sithik ra iso. Gitu? Ya. Kalau 60 nggih 60. Tapi ada usia biologis, gitu. Nah, panjenengan mungkin ada yang usianya 70, tapi kayak masih 40. Saya punya temen badminton usianya 74. Badminton niku cek kuat, gitu. Nek kalih kula niku cek imbang-imbangan. Ya. Kula tangleti, jenengan ndak dino napa gaweane? Aku goes renang, aku badminton seminggu ping 4. Nah, ini. Seminggu ping 4. 74 nggih. Ya. Jadi ini usia biologisnya gitu. Ya. Ya, meskipun sudah sepuh secara tapi ya karena mungkin gizi, pola hidup gitu, pola makan, olahraga dan banyak hal. Ada lagi usia mental. Lah nek sing angger diajak maju iku alah ngene wis apik kok. Rasah neko-neko itu mentalnya sudah tua. Neng kok masih ayo berubah, ayo. Ya. Ini ada ilmu baru, ayo piye carane? Itu mentalnya masih muda. Ya. Saniki era AI. Ya. Niki era AI saniki sewu. Anak-anak muda sekarang mau disuruh ngapain itu dengan AI bisa. Gitu? Ya. Saniki wingi rapat guru ngen kula, ibu-ibu pun tua-tua arep pensiun niku saged muncul gawe grup musik teng video niku gitu, nyanyi gitaran ngeten niku AI kabeh mung AI gitu. Ibu-ibu wis arep pensiun niku. Gue kenangan itu lah. Jadi banyak ilmu baru yang harus kita pelajari. Hijrah baik urusan dunia maupun urusan akhirat, apalagi urusan akhirat. Ya memang hijrah urusan agama itu tidak harus hijrah fisik, tidak harus. Ya. Kecuali kalau mengharuskan. Kalau sekarang insya Allah tidak. Ya. Tidak ada tempat yang kita tidak bisa mengembangkan agama, nggak ada. Tapi kalau di luar mungkin, saya pernah ditanya oleh orang yang kerja di Korea. Ustadz, saya mau tanya, saya kerja di Korea, tapi di sana nggak ada waktu untuk sholat. Saya tanya, sholat nggak bisa? Ya selama ini bisa, masih tapi sembunyi-sembunyi. Lah, monggo kalau masih bisa sholat, ya monggo pilihan antum. Tapi kalau sudah tidak bisa sholat, wajib hijrah. Ya. Saya punya teman sekolah, ternyata jadi kepala sekolah di Papua. Tak tanya, sing muslim piro? Ora enek, aku tok. Lah sampe nek Jumatan sebulan sekali. Lho kok iso? Lho adoh. Kan enggak wajib. Oh iya, enggak wajib. Tapi sekarang sudah tambah. Ya. Sekarang sudah anaknya dikirim ke sini jadi murid saya.
Saya tanya di sana, ya sudah tambah yang muslim, sudah tambah. Artinya apa? Tidak harus hijrah fisik, tapi hijrah hati, nah itu harus. Ya. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah menghijrahi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo istilahnya move on, gitu. Kalau enten dora kersa mlebu gegek enek sing sahibul udud. Nah, nih. Ya, sahibul udud itu ahli hisab. Atau Muhammadiyahnya madhabnya madhab Maliki, Pak Malik Fajar. Ya, saya kemudian nggih perokok. Ya, tapi hijrah alhamdulillah bisa. Ya, kita hijrah kalau bisa, gitu. Ya, karena apa? Ya, rokok dari pandangan apapun, ya, memang tidak menguntungkan, tidak positif. Ya, artinya, apalagi di Muhammadiyah sudah keluar fatwa rokok itu haram. Meskipun fatwa itu belum tentu mengikat secara individu, belum tentu. Namanya fatwa. Aku nggunakake tidak masalah. Tapi nek bekerja di kaum Muhammadiyah, lah fatwa Muhammadiyah mengikat organisasi. Nah, pasti ra entuk gitu. Guru Muhammadiyah kok ngerokok, pasti dikeluarkan. Nek Ustaz Sofyan Mutar tidak masalah, bukan guru Muhammadiyah. Jadi menika Bapak Ibu, mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi kula panjenengan tansah panjenengan rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. PJM, PRM selawean menika tambah semarak kiprah dakwahnya. Ya, kita berangan-angan, tidak hanya bercita-cita besok Muhammadiyah itu, dan kita menjadi bagian dari gerbong yang tidak hanya membawa kemajuan, tetapi mencerahkan semesta. Ya, kita tidak hanya untuk lingkungan kita, tapi semesta. Soben Muhammadiyah itu berjasa untuk kebaikan umat, tidak hanya umat, tetapi umat manusia di seluruh dunia. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.